Apakah dengan berpuasa itu kita jadi sehat atau kita jaga kesehatan di bulan puasa adalah dua yang berbeda. Jadi dengan berpuasa itu kita jadi sehat kalau puasanya sesuai dengan tuntunan Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Senang banget saya Adam hari ini bisa menjumpai teman-teman semua dalam acara kajian bersama Ustadz Abdus Somad. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini adalah kajian bersama dengan damaiindonesiaku.id TV One. Bersama kolaborasi dengan channel YouTube Ustadz Abdus Somad Official dan tentunya dihadiri oleh para sahabat UAS di sini. Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Amin. Karena kenapa saya tanya sehat? Karena pada hari ini tema kita adalah menjaga kesehatan tubuh selama bulan suci Ramadan. Nah ini Ustadz kita akan bahas tentang persiapan Ramadan Ustadz. Ya. Namun sebelumnya Adam sendiri tuh punya ada hadis nih. Nggak tahu hadis benar atau enggak, dengar-dengar katanya kuatkanlah tubuh kalian untuk berpuasa karena puasa membutuhkan kekuatan. Nah itu dalilnya benar nggak ya Ustadz ya? Karena akhir-akhir ini Adam tuh sering olahraga lebih banyak dan juga mencoba menjaga makanan walaupun kadang suka ya longgar sedikit Ustadz. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Apakah sesuai kah? Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Hadis itu ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Ulama ikhtilaf tentang hadis ini. 3 pendapat. Yang pertama mengatakan hadis itu derajatnya sampai pada hadis hasan. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Yang paling tinggi mengatakan Imam Suyuti hadisnya hadis hasan. Kemudian ada yang mengatakan sebagian dhaif. Tapi yang paling parah adalah Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis itu maudhu'. Tapi ulama membolehkan hadis dhaif seandainya kita pakai dhaif. Yang maudhu' melampau, keterlaluan. Seandainya hadis itu dhaif pun tetap boleh kita pakai karena cukup 5 syarat. Yang pertama, dia bukan masalah hukum halal haram. Yang kedua, bukan masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal, untuk memotivasi beramal. Jadi siapa yang menyampaikan hadis itu, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya baik-baik saja, tidak masalah, nggak apa-apa. Apakah dengan berpuasa itu kita jadi sehat atau kita jaga kesehatan di bulan puasa adalah dua yang berbeda. Jadi dengan berpuasa itu kita jadi sehat kalau puasanya sesuai dengan tuntunan Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Nah ini kira-kira apa kalau menjaga kesehatan itu harus dari sebelum puasa Ramadannya Ustadz atau selama ada tips dari Ustadz sendiri kah untuk menjaga kesehatan kita sebelum Ramadan, sebelum puasa atau pada saat itu menjaga puasanya sendiri Ustadz? Orang yang sakit kalau dia berpuasa dia jadi sehat. Jadi jangan pisahkan antara puasa dengan kesehatan. Ini ada satu ibadah namanya puasa. Mari kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa puasa. Justru orang yang sakit berpuasa dia menjadi sehat. Berapa banyak contoh jamaah yang sakit jadi sehat. Ada jamaah, dia sakit. Sakitnya sakit mah. Jadi setiap beberapa jam sekali dia mesti mengkonsumsi makanan. Karena dia merasakan perih di lambungnya. Lalu kemudian dokter menyuruh dia puasa. Karena dokternya ngaji. Kata dokter, Bapak puasa. Setelah puasa dia jadi sehat. Akhirnya dia tanya, dia bingung. Kenapa ketika saya tidak puasa,
setiap jam, sekian jam sekali lambung saya ini terasa perih, maka saya mesti makan. Tapi kenapa saat saya puasa, dari mulai makan sahur sampai berbuka, kenapa saya tidak merasakan itu? Ternyata ketika orang makan sahur, di saat itu dia berniat, nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa esok hari. Nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa esok hari. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berniat puasa, maka otaknya memerintahkan kepada lambung, wahai lambung, jangan keluarkan asam lambung. Sampai azan maghrib. Maka ketika dia sudah berniat dari mulai sebelum azan subuh, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 12, jam 1, jam 4, jam 5, sampai azan maghrib, baru asam lambungnya mengeluarkan asam, karena tidak lama lagi makanan akan masuk. Jadi betapa niat itu juga tidak hanya sekedar fisik, tapi mental. Ada di dalam diri kita ini perintah dari otak. Sama seperti ketika orang bercerita tentang mangga. Cerita tentang mangga, tentang rujak. Kenapa tiba-tiba seperti ada cairan yang keluar? Karena kata otak, siapkan cairan karena akan masuk makanan yang berat. Makanan asam, makanan asin, makanan pedas. Begitu juga ketika otak memerintahkan, jangan keluarkan asam lambung hari ini karena tidak ada makanan. Makanya orang barat menulis buku The Power of Think, kekuatan pikiran. Kalau orang yang tidak bertuhan, dia mengatakan, berfikirlah, alam akan membantu. Karena dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berfikirlah, Allah akan menolongmu. Makanya Nabi itu mengajarkan kita untuk berfikir. Nabi mengatakan, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Jadi Nabi mengajak kita untuk berfikir jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya, pikiran mengatakan, saya niat puasa hari ini. Berarti tidak ada makanan yang masuk. Pendek, petang nanti baru makanan masuk. Jangka panjang, saya mesti selesai S1, S2, S3. Saya mesti menggarap kebun. Saya mesti punya target begini. Apakah itu diucapkan di mulut atau tidak, tapi pikiran kita sudah memberikan penekanan bahwa saya akan melakukan ini. Itu hanya satu sampel contoh bahwa dengan puasa orang jadi sehat. Justru tidak perlu takut ya, apalagi kalau ada yang punya mah, kalau puasa malah jadi sehat karena sudah diawali dengan niat. Dan ini contoh yang tidak hanya buat puasa saja Ustadz ya, buat kedepannya juga untuk kayak tadi Ustadz contoh untuk banyak planning di depan hanya berdasarkan dengan niat. Saya suka ngobrol, cerita, tukar pikiran dengan sahabat-sahabat kita. Kebetulan jamaah kita ini kan beberapanya dokter. Jadi saya tanya, Pak Dokter, berapa persen sebenarnya pengaruh obat terhadap pasien? Dokter yang ngaji ya, yang beriman, yang percaya sama Allah. Kata dia, cuman 20% Pak Ustaz. Terus yang 80% itu apa? Sugesti. Jadi ini Pak Dokter ketika jamaah ada pasien yang sakit, diajak cerita. Apa kabar, gimana keadaan, gimana anak, gimana keluarga. Setelah ngobrol-ngobrol sampai pasien ini lupa bahwa dia sakit. Setelah ujung-ujung cerita, baru dikasih resep makan. Karena sesungguhnya obat itu cuma 20%. Yang 80 lagi adalah sebenarnya orang sedang sakit secara mental. Jadi sebenarnya dia perlu kawan ngobrol, perlu cerita. Dia mau ngobrol sama istrinya dari pagi sampai petang nggak pulang-pulang, wanita karir. Dia ngobrol sama anaknya, dia bangun pagi anaknya sudah pergi, dia pulang malam anaknya sudah tidur. Dia mau ngobrol sama kawannya, kawan yang dekat ingin ngobrol dengan teman yang jauh, main handphone. Dan ketika teman jauh itu ketemu, dia cari yang lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya orang tidak komunikasi. Ketika diajak bercerita, ngobrol, akhirnya sebenarnya dia makan ini sehat. Dalam pikirannya kalau kamu makan ini sehat. Nah, jadi kekuatan pikiran yang luar biasa. Di saat berpuasa kita dikatakan bahwa saya sehat karena dekat dengan Allah. Karena saya menjalankan syariat Nabi Muhammad, Rasul utusan Allah.
maka ketika itu pikiran kita sudah sehat duluan. Adapun obat, makanan, ini hanya faktor penolong pembantu. Itu yang ngomong begitu tuh, saya nggak juga mau ngomong dalam masalah medis ini karena bukan bidang saya. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Nah, tapi saya suka konsultasi cerita ke dokter bahwa sesungguhnya kesembuhan datang dari Allah, percaya kepada Tuhan, ada fikiran, tapi kita tetap berusaha dengan makanan, menjaga kesehatan, likulidain dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya, fatadau, maka berobatlah kamu. Maka kita disuruh berobat, bukan hanya sekedar berserah diri kepada Allah. Ada ikhtiarnya Ustaz ya? Ada ikhtiar, ada usaha. Nabi kalau sahabat-sahabat itu sakit, ada 3. Yang pertama, mereka disuruh pergi ke orang yang bisa memberikan pengobatan secara medis. Jadi peradaban yang maju waktu itu adalah Persia. Nama daerahnya Jandi Sabur. Jadi Haris bin Kaldah, orang Arab di Makkah itu belajar sampai ke Persia, belajar medis. Maka disuruh mereka pergi kepada Haris bin Kaldah, berobat kepada dia, medis. Lalu kemudian model yang kedua, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2, al-asal wal Quran. Madu. Ini yang disebut dengan herbal. Madu. Lalu kemudian habbatus sauda syifa'un min kulida. Biji-bijian hitam seperti jintan, obat dari segala macam penyakit. Dulu ketika kami kuliah di Mesir, itu dibeli per kilo. Nanti dibeli, dimasukkan ke dalam air, rebus sampai airnya tinggal setengah. Jadi kalau kita masukkan 3 sendok, kita rebus dalam 1 teko besar sampai airnya setengah baru diminum. Sekarang sudah banyak dalam bentuk kapsul, ada minyak, ada yang sudah jadi tablet. Ini bagus, baik. Karena kata Nabi, habbatun sauda syifa'un min kulida. Biji-bijian hitam ini obat dari segala macam penyakit. Tapi tidak semua hadis tentang tanaman, tentang bijian, tentang buah-buahan itu sahih. Ada juga hadis palsu, al-badhinjan syifa'un min kulida. Terung, obat dari segala macam penyakit, itu hadis palsu. Yang membuatnya tukang jual terung, biar terungnya laku. Maka dicek dulu. Ada satu kitab, At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala cara Nabi. Sekarang sudah banyak di mana-mana, perkembangan yang luar biasa. Baru cara yang ketiga adalah yang pakai doa. Jadi doa itu justru nomor 3. Wa'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon kepada Allah supaya kalian berdua. Wa'idhukuma, Nabi membacakan doa pada dua orang. Aku berlindung kepada Allah supaya kamu berdua diberikan perlindungan min kulli syaitan, dari gangguan syaitan, wa hammah, dan semua binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan dari semua mata ain yang menyebabkan penyakit ain, lammah yang menimbulkan segala efek mudarat. Doa itu dibacakan Nabi kepada 2 cucunya, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Wa'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Saya sebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un. Kalau disebut nama ini, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit, wa huwas sami'un alim. Itu di antara doa. Jadi 3 cara, medis, herbal, dan doa. 3 itu adalah ikhtiar. Ada satu orang sakit, lalu Nabi tanya, saya doakan kamu lalu kamu sembuh, atau kamu terima saja takdir Allah ini untuk menghapuskan segala dosa-dosa. Lalu kata dia, biarlah saya terima takdir ini. Karena penyakit itu, zaman dulu sebelum Islam datang, orang menganggap penyakit itu adalah laknat. Siapa yang kena penyakit berarti terkutuk. Tapi setelah Islam datang, merubah cara pandang. Jadi jangan, dulu sebelum saya masuk Islam, sebelum saya tobat, sebelum saya hijrah, saya sehat. Sekarang setelah saya masuk Islam, setelah saya tobat, saya sakit-sakitan. Islam itu bukan merubah orang sakit jadi sehat. Setelah berislam, setelah bertobat, setelah berhijrah, kita tetap sakit, tetap mati, tetap tua. Jadi yang berubah itu adalah cara pandang kita terhadap penyakit. Yang sebelumnya kita menganggap penyakit itu adalah kutukan, laknat. Tapi setelah Islam, setelah hijrah, penyakit menjadi penghapus dosa. Betul. Penyakit menjadi pelengkap amal. Penyakit membuat orang masuk ke dalam surga. Penyakit menyebabkan orang
muhasabah, introspeksi diri. Penyakit menjadi penghapus dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Orang yang sakit fisiknya, merasa gundah gulana, orang yang tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, dengan itu Allah menghapus segala dosa-dosanya. Jadi orang selalu berpikir positif. Ketika dia sakit, mungkin dengan cara ini Allah menghapus dosa saya. Bukan lantas lalu merasa diri sedang terkutuk, terlaknat. Lalu kemudian ada orang-orang yang secara timbangan amal, misalnya masuk surga itu syaratnya sekilo. Amal dia baru 9 ons, kurang 1 on lagi. Maka cara melengkapkannya dengan apa? Dengan sakit itu. Sehingga dengan sakit itu menjadi genaplah dia jadi sekilo. Itulah makna ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya adalah dipenuhkan tanpa hisab. Dipenuhkan. Yang sebelumnya hanya 9 on, dengan sakit dia sabar jadi penuh. Yang ketiga, ada amal yang lebih hebat daripada jihad. Jihad berdarah dulu. Lebih hebat daripada haji, habis uang, tenaga, bayar tiket pesawat, sewa hotel, tapi dia hanya sekedar diam. Diamnya itu adalah diam sabar ketika menerima ujian dari Allah. Nah, ketika ada orang berikhtiar, berusaha cari obat, mencari obat, minum obatnya itu juga ibadah. Sabarnya juga ibadah. Jadi kedua-duanya adalah ibadah. Kita tetap berobat, ke dokter, herbal, doa, zikir, minta doa orang soleh, dan kemudian kita sabar. Maka kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah SWT. Ini kayak balik lagi ya Ustaz ya, ke mindset juga. Jadi sakit aja itu karena mindset ya Ustaz. Ya. Jadi karena kita sudah belajar Islam, bahkan mungkin yang sudah berislam tapi kalau belum dibukakan ini, belum tahu ilmunya bahwa sakit bisa menjadi penggugur dosa, tetap merasa terlaknat ya Ustaz ya. Dia merasa terkutuk, merasa terlaknat, menyalahkan diri. Tapi ketika orang merasa bahwa saya sakit, dengan ini dosa-dosa saya diampuni Allah, berpikir positif. Saya ketemu dengan senior saya, dokter, dosen di kampus. Ketemu di rumah sakit, saya kebetulan menjenguk jamaah. Ngapain Pak Dokter? Kata dia, saya nemani mertua. Jadi mertua ini ada luka sedikit. Ketika luka sedikit lalu dikasih tahu, ibu luka, ini nanti kalau ada diabetes, basah, nggak sembuh-sembuh, ini nanti lukanya diamputasi, dipotong. Jadi rupanya mendengar itu dia jadi pikirannya itu kemana-mana, takut. Takut, akhirnya drop, down, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, jantungnya tidak normal, akhirnya opname di rumah sakit. Kenapa? Karena pikiran. Nanti kalau saya begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi... Itulah maka dalam Islam jangan pernah ada kalau. Kalau itu pintu setan masuk. Kalau nanti gulanya tinggi, kalau nanti ini enggak sembuh-sembuh, kalau nanti begini akan diamputasi, kalau. Makanya kata Nabi, begitu ada kalau satu kali, langsung putus dia. Suruh berzikir, astagfirullah. Balikkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sekarang ada model terapi pengobatan bagaimana menghentikan pikiran. Orang disuruh menghentikan pikiran. Bagaimana cara supaya otak ini berhenti? Supaya jangan kalau. Karena ketika otak ini yang paling jahat. Kolesterol tidak jahat. Asam lambung tidak jahat. Gula tidak jahat. Yang jahat itu apa? Pikiran. Maka orang dikasih makan obat tidur. Begitu dia dikasih obat tidur, dia tidur. Pikiran berhenti. Nanti bangun berpikir lagi, tidur lagi. Kalau hidup ini cuma untuk tidur, bagus, mati. Islam tidak menyuruh orang tidur. Tapi pikirannya bisa disuruh berhenti. Bagaimana cara supaya pikiran ini jangan kemana-mana? Zikir. Orang ketika baca Quran, pikirannya tidak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala suratim mustaqim. Tanzilal aziz. Ketika orang baca Quran, enggak mungkin dua jalan. Mulutnya baca Quran, pikirannya kemana? Enggak. Itu kenapa orang baca Quran itu sehat. Saya punya guru dulu, Syekh Adzra'i Abdul Raub. Ini lahir 1917. Saya ngaji dengan beliau dari tahun 1990 sampai 1993. Sehat walafiat. Kenapa? Karena dia hafiz. Tiap hari mengulang hafalannya, murojaah terus. Jadi pikiran itu sehat. Begitu juga dengan para syekh mursyid.
Saya perhatikan syekh-syekh mursyid itu, kenapa sehat? Tasbihnya nggak pernah berhenti. Karena mereka punya setoran wajib. Satu hari mesti berzikir minimal 5.000 kali. 5.000 kali. 5.000 zikir Allah, 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 Allah. Itu yang wajibnya. Belum lagi yang sunatnya. Macam-macam tarekat itu, saya perhatikan. Kalau tarekat Naqsyabandiyah, dia zikirnya Allah, 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 Allah. Kalau tarekat Syaziliyah, dia lebih banyak pada wirid, bacaan wirid. Ada Hizbul Bahar, ada Hizbul Nasr, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Mau baca hizib banyak, baca zikir doa, ataupun Allah, Allah. Fungsi, substansinya sama. Supaya pikiran itu sibuk dengan zikir. Kadang ada orang yang thariqah Ba'alawi kepada para habaib. Lebih pada solawat. Solawat, solawat, solawat. Naqsyabandi, Allah, 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 Allah. Syazili, wiridnya banyak. Nampaknya berbeda. Yang ini fokus pada solawat, yang ini pada ismuzat, Allah, Allah, yang ini pada... Tapi substansinya sebenarnya sama. Yang ini sibuk dengan bacaan, yang ini sibuk dengan Allah, Allah, Allah. Yang ini sibuk dengan solawat. Sehingga ketika sibuk dengan itu semua, maka pikiran fokus, dia nggak kemana-mana.